Ibu-ibu ini saya tanya soal, "Ibu ini sebenarnya kanan kiri ini apa?" gitu. "Ini rumah semua," gitu. Dia bilang ini semuanya adalah rumah dia hanyut, tersapu. Bukan hancur lagi tapi hanyut gitu. Dia si ibu-ibu ini menggambarkan bahwa kalau dilihat itu di belakangnya itu kan banyak sekali gunungan tanah, terus ada juga batang-batang kayu berukuran besar ya. Barangkali kalau diukur ada kayu-kayu yang panjangnya itu ketika jatuh itu lebih dari 15 meter mungkin ya, dan nggak kebayang lah ketika kayu-kayu itu menerjang, ibu itu menggambarkan bahwa kayu itu datang duluan gitu. Dan tadi cerita tentang masyarakat ya korban begitu ya. Mungkin apa harapan mereka dan di sana di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah dan. Iya, iya. Sebenarnya ya balik lagi harapan mereka itu simple, Mas. Mereka cuma pengen bisa kembali hidup seperti biasa lagi, seperti dulu lagi, bisa bekerja lagi, anak-anaknya masih semangat buat sekolah lagi gitu. Saya ngobrol main dengan beberapa anak-anak, mereka ketika ditanya masih pengen sekolah lagi nggak, masih mau sekolah lagi nggak, masih, tapi kan sekolahnya rusak gitu. Mereka bisa menggambarkan itu gitu, kayak masih pengen sekolah tapi sekolahnya rusak. Kemudian juga ketika saya nanya ke beberapa warga juga, harapannya ya mereka pengen rumahnya dibangun lagi, pengen gitu. Terus ketika ditanya gitu, apa kebutuhan yang ibu butuh gitu, seragam sekolah sama buku buat anak saya sekolah. Loh Bu, emangnya udah bisa sekolah lagi? Ya enggak, tapi saya tetap pengen anak saya bisa sekolah ke depannya, jangan sampai gara-gara ini anak saya jadi nggak sekolah segala macam, karena ya itu harapan jangka panjang buat mereka ya. Dan yang jelas kalau di Tapanuli Tengah itu pada saat saya datang ada satu desa yang masih terisolir, namanya Desa Hutana Bolon. Itu cukup jauh lah jaraknya. Ketika sebelum Desa Hutana Bolon itu ada Desa Tuka namanya. Desa Tuka itu ketika saya datang banjirnya itu masih setinggi sepinggang kurang lebih ya, 1 meter lah kurang lebih. Dan itu kita berpijaknya nggak di aspal, tapi di atas lumpur gitu. Dan itu melawan arus derasnya sungai, karena sungainya itu udah penuh dengan gelondongan kayu, pohon-pohon tadi. Akhirnya arus sungainya pindah ke jalan. Nah, ketika menyalurkan bantuan ke Tuka, ada warga Hutana Bolon yang datang nyamperin tim relawan untuk bilang, "Abang nggak akan bisa ke Hutana Bolon, mending sini, saya minta 1 kantong yang isinya penuh makanan itu, saya bawa sendiri, saya akan jalan kaki ke sana karena saudara-saudara saya di sana masih pada kelaparan, belum ada bantuan yang masuk di sana." Hal-hal seperti itu ternyata biasanya memang ketika saya tanya, ketika ada yang bawa bantuan itu habis di desa-desa yang awal-awal ini gitu. Desa-desa yang jauh itu belum kebagian, apalagi yang masih terisolir, aksesnya masih sulit. Bahkan saya sendiri pun sangat kesulitan gitu ketika ke sana, harus naik mobil disambung lagi naik motor, harus disambung jalan kaki, menembus banjir, lumpur segala macam lah itu. Belum lagi desa-desa kayak di Tapanuli Selatan, itu ada salah satu desa yang membuat saya menangis ya ketika pertama kali ke sana, itu Desa Garoga namanya. Desa Garoga itu ketika kita datang, kita nggak ngeliat apa-apa lagi gitu. Udah nggak ada lagi bekas-bekas kehidupan di sana yang bisa dilihat sobatkompas.com ini di Desa Garoga, yang kami menyebutnya desa yang hilang gitu. Bahkan warga sana pun udah menyebut bahwa udah desa kami hilang, rumah kami hilang. Ini penuh harusnya di rumah. Betul, penuh. Kanan kiri sejauh mata memandang itu pemukiman lah harusnya. Bahkan ada itu cukup bisa dibilang cukup maju lah gitu. Banyak kafe, bahkan kafe-kafe modern di sana tuh udah ada gitu, tapi ikut hancur dan sekarang udah jadi pemandangan ya udah lumpur dan tanah dan batang-batang kayu yang berserakan aja gitu, Mas. Dan harapan mereka beberapa memang mintanya ngerasa kayaknya udah nggak bisa deh hidup di sini lagi gitu, karena toh mereka merasa ini kalau udah kayak gini gimana cara beresinnya gitu, gelondongan kayu yang menutup sungai ini gimana cara mereka beresinnya. Mereka udah kehilangan harapan buat bisa ngebalikin lagi desa mereka kayak semula. Mereka minta relokasi, tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang ketika saya tanya, dia bahkan nuntun saya gitu. Saya tadinya cuma ngobrol wawancara, terus ayo Mas ini ikut saya ditunjukin gitu. Ini dulu rumah saya di sini gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi gitu di sana. Udah ya udah cuma hamparan tanah kosong aja. Terus saya tanya harapannya apa ya? Dia cuma bilang saya masih pengen hidup di sini lagi gitu. Dia masih pengen rumahnya dibangun ulang. Harapannya cuman saya nggak pengen rumah saya kayak dulu gitu. Yang penting ada bangunannya, saya bisa tidur, saya bisa tenang. Suami saya
sakit dia nggak usah tidur di posko, dia bisa tidur di rumah. Udah sesimpel itu gitu. Harapan mereka tuh untuk bisa kembali hidup seperti biasa lagi sih. Ini yang kamu wawancara, apa yang mereka sampaikan? Iya, ini ketiga ibu-ibu ini mereka abis dari posko, abis ngelihat bantuan lah gitu. Ada bantuan datang, mereka abis datang, mereka lagi mau ngelihat jembatan. Nah, ibu-ibu ini saya tanya soal, Ibu ini sebenarnya kanan kiri ini apa gitu? Ini rumah semua gitu. Dia bilang ini semuanya adalah rumah dia hanyut, tersapu, bukan hancur lagi tapi hanyut gitu. Dia si ibu-ibu ini menggambarkan bahwa kalau dilihat itu di belakangnya itu kan banyak sekali gunungan tanah, terus ada juga batang-batang kayu berukuran besar ya. Barangkali kalau diukur ada kayu-kayu yang panjangnya itu ketika jatuh itu lebih dari 15 meter mungkin ya, dan nggak kebayang lah ketika kayu-kayu itu menerjang, ibu itu menggambarkan bahwa kayu itu datang duluan gitu. Jadi kayu-kayu itu bersama banjir datang duluan, satu nih sedikit mereka mulai melarikan diri. Nah, ketika mereka udah berhasil melarikan diri, mengira, oh kayaknya udah deh aman nih segini doang. Datanglah itu banjir yang jauh lebih besar lagi bersama longsor lah. Dan itu yang lebih parahnya di situ katanya. Ibu-ibu tuh menggambarkan itu bahwa kayu-kayu itu datang dari arah sungai sana. Nah, ini bisa lihat bagaimana ini tuh adalah sungai di jembatan penghubung di Desa Garoga, tepat di perbatasan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Penuh oleh kayu, bahkan kalau dibayangkan juga, saya juga nggak kebayang ya berapa lama harus membenahi ini gitu. Ini kayu yang sepertinya ini tidak yang sudah dipotong atau Iya. kayu patah dari macam-macam ya, macam-macam. Ada yang kalau misalnya yang kita lihat di media sosial banyak yang potongannya rapi itu memang banyak sekali gitu. Bahkan kalau dari keterangan beberapa warga itu ada kayu-kayu yang udah ada nomornya, di pilox lah, pakai pilox warna merah, warna hijau, itu macam-macam ada tuh yang kayak gitu. Dan yang saya lihat juga banyak kayu-kayu yang potongannya rapih, tapi ada juga yang tercabut gitu. Nah, mungkin kalau dari penjelasan dari beberapa narasumber yang saya coba tanyakan gitu ya mengenai fenomena di sana, dari tim-tim Basarnas segala macam yang paham lah dengan kebencanaan, memang ya pada akhirnya kayu-kayu yang sudah barangkali mungkin dipotong itu berkumpul lalu jatuh ikut menghanyutkan dan mencabut kayu-kayu yang sebenarnya masih utuh dan ikut jatuh ke rumah warga gitu.